Salah satu caranya tentunya membatasi asupan makan yang masuk. Artinya sepertiga itu untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, lalu sepertiga sisanya untuk ruang udara. Nah itu kan kalau dampak yang bisa dibilang tidak begitu krusial ya. Iya. Jadi cuma kenyang, begah gitu. Tapi selain itu dari sisi gizi dan kesehatannya, ada nggak sih dampak-dampak yang mempengaruhi gizi dan kesehatan kita gitu? Halo sahabat sehat, perkenalkan aku Alvira Sulastyo yang akan menemani sahabat sehat beberapa menit ke depan untuk membahas isu-isu terkini tentang gizi dan kesehatan. Nah tentunya hari ini aku nggak sendiri, aku ditemani sama teman aku, Kak Elin dari Universitas Jenderal Sudirman. Kak Elin apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Kak Vira. Kak Vira gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas topik tentang makanan all you can eat itu sehat nggak sih? Karena memang banyak banget ya sekarang makanan all you can eat itu. Tapi sahabat sehat jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Lini Sehat biar nggak ketinggalan info menarik dari Lini Sehat dari narasumber-narasumber yang luar biasa nih. Selanjutnya nih Kak Elin, kan memang sekarang kan banyak banget ya restoran-restoran all you can eat di mana-mana tuh pasti gampang banget ditemukan. Nah, Kak Elin boleh cerita sedikit nggak sih konsep all you can eat tuh kayak gimana? Oke, jadi gini nih Kak Vira dan sahabat sehat semuanya, all you can eat ini adalah konsep makan prasmanan atau buffet di mana pelanggan tuh hanya satu kali bayar tapi dapat mengkonsumsi sepuas-puasnya menu yang disajikan. Lalu jenis makanan yang biasa ditawarkan itu daging panggang nih Kak, baik ala Korea atau Jepang. Dengan konsep tersebut biasanya tuh pelanggan makan sepuasnya sehingga berlebihan melebihi asupan normal hariannya, begitu Kak Vira. Oke, jadi makan sepuasnya ya. Nah, dengan konsep kayak gitu tuh berarti kira-kira ada nggak sih dampak yang ditimbulkan dari makan sepuasnya itu tuh? Salah satu dampak yang mungkin timbul jika kita mengkonsumsi secara berlebihan itu adalah kenyang berlebih nih Kak Vira. Jadi otak kita kan butuh waktu sekitar 20 menit untuk mengirimkan sinyal kenyang ke lambung. Apabila dalam waktu 20 menit itu kita terus makan, sehingga kita tuh makan berlebihan sebelum sinyal itu sampai ke lambung. Akibatnya lambung tuh akan membesar melebihi ukuran normalnya sesuai dengan jumlah makanan yang masuk ke tubuh kita, begitu Kak Vira. Lalu lambung yang membesar ini mengakibatkan organ-organ itu sesak kayak gitu atau biasa disebut dengan begah, begitu Kak Vira. Oke, nah kira-kira nih ada nggak sih cara biar kita tuh menghindari rasa begah itu karena banyak-banyak makan ya dari konsep all you can eat ini? Oke, salah satu caranya tentunya membatasi asupan makan yang masuk. Artinya sepertiga itu untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, lalu sepertiga sisanya untuk ruang udara. Artinya ada sisa rongga untuk kita bernapas nih Kak, agar tidak begah begitu waktu kita makan. Oke, nah itu kan kalau dampak yang bisa dibilang tidak begitu krusial ya. Iya. Jadi cuma kenyang, begah gitu. Tapi selain itu dari sisi gizi dan kesehatannya, ada nggak sih dampak-dampak yang lain yang bisa dibilang mempengaruhi gizi dan kesehatan kita gitu? Mungkin yang perlu diperhatikan bagi seorang yang berisiko mengalami prehipertensi atau hipertensi nih Kak. Biasanya tuh seorang yang kadar tekanan darahnya itu sistolnya 120 sampai 139 atau diastolnya itu 80 sampai 89 mmHg itu harus diperhatikan karena biasanya waktu kita konsumsi daging di all you can eat itu dagingnya sudah dimarinasi oleh saus yang tinggi natrium. Selain itu toppingnya juga kan sausnya itu banyak jenisnya ya Kak, itu juga mengandung natrium yang tinggi sehingga harus diwaspadai dapat meningkatkan kadar tekanan darah, begitu Kak Vira. Oke, berarti sahabat-sahabat sehat di rumah yang suka makan makanan all you can eat yang ternyata punya hipertensi bisa harus hati-hati banget. Iya, harus hati-hati banget. Nah, selain hipertensi nih, ada nggak sih dampak lain yang bisa dibilang juga dari segi gizi dan kesehatannya tuh mempengaruhi banget gitu selain hipertensi tadi? Dampak lain yang harus diwaspadai itu dapat meningkatkan kadar glukosa darah karena
Biasanya kalau makanan di all you can eat itu minumannya tuh yang disediakan minuman manis. Lalu dessertnya tuh kue, terus ice cream itu kan kandungan glukosanya tinggi ya Kak, kandungan gulanya. Jadi harus diperhatikan bagi seseorang yang beresiko mengalami prediabetes atau diabetes mellitus begitu Kak Vira. Oke, bahaya juga ya Bahaya diabetes nih kan. Selain diabetes, terus hipertensi gitu kalau misalkan mengkonsumsi all you can eat yang secara berlebihan gitu. Nah, kira-kira untuk mencegahnya nih, pencegahannya pasti kan kalau misalkan ada resikonya pasti ada juga untuk pencegahannya nih. Kalau pencegahannya kira-kira ada nggak sih? Jadi ada beberapa tips nih Kak apabila kita datang ke restoran all you can eat agar kita all you can eat dengan sehat. Yang pertama adalah pilih dengan cermat makanan yang akan kita makan. Hindari makanan yang tinggi kalori, makanan manis, lalu makanan yang tinggi lemak jenuh. Contohnya kan anjuran makanan protein hewan itu seperti daging sapi hanya 40 gram nih Kak. Itu jangan berlebihan. Lalu contoh lainnya kita mengkonsumsi minuman yang pH-nya netral seperti air mineral atau air kelapa muda begitu. Tips yang kedua, perbanyak sayuran di awal makan agar kita cepat merasa kenyang dan tidak makan secara berlebihan. Dan tips yang terakhir adalah makan di saat siang hari. Karena agar kita punya spare waktu di sore harinya untuk membuang kalori yang berlebihan dengan berolahraga begitu. Jadi tidak ada salahnya untuk kita datang ke restoran all you can eat dengan memastikan makanan yang kita konsumsi itu adalah sesuai dengan anjuran kebutuhan begitu Kak Vira. Oke, jadi pada dasarnya nggak apa-apa ya kita mau kalau misalkan mau makan ke restoran all you can eat, cuma kita harus sadar diri, kita harus membatasi diri aja, jangan terlalu sering, jangan sampai kita makan berlebihan gitu. Udah terima kasih banyak nih Kak Elin, informasinya tuh sangat membuka insight banget ya. Semoga sahabat-sahabat sehat di rumah bisa dapat insight baru. Kalau misalkan ke restoran all you can eat, jangan lupa kita harus tahan, kita sadar diri, jangan sampai berlebihan. Terima kasih sahabat sehat sudah menonton Lini Podcast hari ini. Semoga infonya bisa bermanfaat buat sahabat sehat semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik tentang kesehatan lainnya. Sampai jumpa di episode Lini Podcast selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.